Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemerintah mengizinkan masyarakat untuk melaksanakan mudik lebaran pada tahun ini. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu 23 Maret lalu. Keputusan ini diambil dengan pertimbangan kondisi pandemi COVID-19 yang terus membaik sehingga diambil beberapa langkah pelonggaran. Namun demikian, bagi masyarakat yang akan melaksanakan mudik, diberlakukan sejumlah syarat yang merujuk pada jumlah vaksin yang sudah diterima pemudik. Untuk membahasnya lebih lanjut, sudah terhubung langsung juru bicara Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi. Selamat pagi, Bu Siti. Selamat pagi, Mbak Gemma. Salam sehat. Ya, Bu Siti Nadia, ini pertimbangannya seperti apa dari pihak Kemenkes? Kok bisa memperbolehkan mudik untuk publik? Apakah memang laju COVID ini sudah mulai menurun? Dan bagaimana dengan syarat boosternya ini, Bu? Iya, jadi tentunya kalau kita melihat tren penanganan COVID-19 kita kan terus membaik ya. Kalau kita bandingkan dengan kondisi kita pada waktu menghadapi gelombang ketiga, kita sudah lihat bahwa kasus cenderung turun. Kita bisa lihat bahwa angka positif juga terus turun. Angka kasus harian kita tahu bahwa kemarin dilaporkan angka kasus harian kita itu 6.300 ya, turun dari sebelumnya yang jumlahnya 7 ribuan. Kemudian kalau kita melihat lagi angka positivity rate-nya juga terus turun, sudah pada angka 5,26% yang sebelumnya adalah 6 atau 7%. Jumlah orang yang dirawat juga sudah turun, sudah menjadi 10.700 dan tingkat keterisian perawatan rumah sakit juga 11%. Serta kasus kematian yang juga terus menurun, kemarin dilaporkan 122. Jadi melihat tren-tren ini dan juga laju penularan yang mendekati angka 1, kita cukup optimis kita bisa melakukan pengendalian pandemi ini. Sehingga tentunya dengan kondisi tersebut kita melihat bahwa pelonggaran-pelonggaran aktivitas masyarakat sudah bisa kita lakukan, termasuk pelonggaran di masa bulan Ramadan dan juga nanti untuk mudik di saat Idul Fitri. Ya, Bu Nadia, kan ini booster menjadi salah satu syarat untuk publik dapat mudik ya, Bu. Untuk saat ini juga capaian dari vaksin booster di Indonesia apakah sudah memenuhi target, Bu? Ya, kalau kita lihat cakupan vaksinasi booster kita per hari ini ada 18,7 juta ya. Jadi memang kita baru memulai booster itu di Januari. Nah, tentunya mengantisipasi adanya pergerakan masyarakat yang jumlahnya ini diperkirakan bisa 2 kali lipat dari tentunya jumlah masyarakat yang melakukan mudik dari biasanya ya, karena sudah hampir 2 tahun tidak melakukan mudik, sehingga yang tadinya mungkin sekitar 30 sampai 40 juta masyarakat yang melakukan mudik ini bisa sampai dengan 80 juta. Nah, kita selalu tahu bahwa mobilitas yang sangat tinggi pada waktu yang bersamaan dengan jumlah orang yang sangat besar, itu resiko peningkatan kasus itu juga merupakan resiko yang sangat tinggi. Oleh karena itu, proteksi yang lebih itu harus kita berikan kepada para pemudik dan juga para keluarga yang akan dikunjungi. Oleh karena itu, pemerintah sejak dini sebelum tentunya bahkan memasuki bulan Ramadan, kita sudah menyampaikan bahwa masyarakat harus menyiapkan dirinya untuk meningkatkan proteksi melalui vaksinasi. Kita sudah lihat pada saat kita mengalami varian Omikron juga dengan negara-negara lain bahwa dengan cakupan vaksinasi yang tinggi, bahkan juga dengan adanya booster itu bisa meningkatkan proteksi di mana orang bisa positif tertular tapi tidak bergejala atau gejalanya ringan, bahkan lebih cepat sembuh dibandingkan pada saat kita mengalami varian Delta, di mana jumlah yang mendapatkan vaksinasi itu masih sangat terbatas. Jadi ini merupakan upaya kita supaya pemudik aman, keluarga yang kita kunjungi aman, dan pada saat kita kembali dari mudik kita juga tetap aman. Ini harapan yang tentunya bisa kita jaga di tengah pelonggaran aktivitas masyarakat dalam hal menyambut Ramadan dan Idul Fitri. Ya, Bu Nadia, ini untuk stok vaksin booster sendiri apakah cukup terpenuhi untuk seluruh warga? Dan kemudian juga kan Kemenhub memperkirakan bahwa akan ada 80 juta seperti yang Bu bilang ya. Ini antisipasi dari Kemenkes sendiri jika memang banyak sekali warga yang melakukan mudik hari ini, apakah nantinya akan diadakan kembali, Bu, tes COVID antigen ataupun PCR bagi para warga yang akan melakukan mudik?
Iya, jadi pertama kita berharap bahwa masyarakat memahami untuk melakukan percepatan vaksinasi baik dosis primer maupun untuk dosis boosternya. Tetapi kemudian untuk masyarakat yang akan melakukan mudik, tentunya kalau belum mendapatkan vaksinasi secara lengkap, misalnya dosis 1, maka harus disertai dengan pemeriksaan PCR. Dan tentunya kalau yang baru mendapatkan vaksinasi dosis kedua itu harus disertai dengan pemeriksaan antigen untuk melakukan perjalanan. Tapi pemerintah juga akan memfasilitasi ya, artinya terutama untuk masyarakat yang mungkin menggunakan kendaraan pribadi, maka kita juga akan membuka pos-pos vaksinasi pada tempat-tempat spot check yang akan kita lakukan nanti. Jadi pos vaksinasi juga akan dilakukan di tempat-tempat pemberangkatan dan juga di tempat-tempat random check. Sementara itu sambil tentunya saat ini di masa bulan Ramadan ini percepatan vaksinasi kita lakukan juga dengan lebih banyak membuka sentra-sentra vaksinasi. Harapannya ya masyarakat untuk segera mengakses karena jumlah vaksin cukup. Kita punya 60 sampai 70 juta Baik. stok vaksin. Ya, Bu Nadia, ini untuk penegasan kembali jika ada masyarakat yang sudah vaksin 2 kali belum booster, apakah masih boleh mudik atau mungkin ada cara-cara tertentunya, Bu? Apa harus cek tes COVID kembali jika belum booster atau dilarang untuk mudik sama sekali? Masyarakat seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden ini bisa mudik di tahun Idul Fitri 2022. Hanya saja untuk syarat melakukan perjalanan mudik tersebut kalau belum booster maka harus melampirkan pemeriksaan PCR bagi yang baru mendapatkan vaksinasi 1 kali dan pemeriksaan rapid antigen kalau yang sudah mendapatkan vaksinasi sebanyak 2 kali. Jadi masyarakat tetap bisa mudik. Oke, baik. Terima kasih informasinya Bu Siti Nadia Tarmizi selaku Jubir Kemenkes RI. Selamat kembali bertugas, Bu. Salam sehat.